Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Apa kabar sahabat Pendikar Pecahangon yang dirahmati Allah? Kita ketemu lagi di channel Pendikar Pecahangon bersama saya Gunadi Widi Nur Cahyo. Sahabat Pendikar Pecahangon, di episode ini saya mengajak sahabat untuk sinau bareng, belajar bersama, mengambil hikmah dari ucapan yang sangat familiar, yang biasa kita ucapkan dalam aktivitas kita sehari-hari sebagai muslim, yaitu ucapan salam. Banyak di antara umat Islam yang tidak menyadari bahwa dari ucapan salam ini saja itu sudah terkandung pendidikan karakter yang sangat luar biasa. Saya pernah bertanya kepada mahasiswa saya, ketika kita mengucapkan salam kepada saudara-saudara kita, itu apa yang sebenarnya kita lakukan? Ya, sebagian besar mereka menjawab, kita mendoakan saudara kita itu. Oke, ketika kita memberikan salam kepada orang lain, kita mendoakan mereka. Mendoakan apa? Mendoakan keselamatan. Oke, mendoakan keselamatan. Lalu kita mendoakan keselamatan itu, keselamatan dari apa atau dari siapa? Nah, banyak di antara mahasiswa yang saya tanya, keselamatan yang dimaksud adalah keselamatan dari berbagai bencana, keselamatan dari musibah, mungkin juga keselamatan dari kecelakaan dan sebagainya. Kalau yang kita doakan itu supaya mereka selamat dari musibah, selamat dari bencana, selamat dari kecelakaan, bukankah kita bisa berdoa sendiri? Dan bukankah sudah ada tuntunan masing-masing kalau kita mau bepergian apa doanya? Ya, kalau kita ditimpa musibah apa doanya? Itu kita sudah ada tuntunannya. Ternyata sahabat, ketika kita mengucapkan salam kepada orang lain itu bukan kita mendoakan saudara kita itu dari musibah atau bencana di luar sana. Tetapi kita memberikan salam itu supaya kita mendoakan orang yang kita beri salam itu selamat dari diri kita sendiri. Bukan selamat dari bahaya orang lain, bukan selamat dari bahaya bencana ataupun sesuatu yang lain di luar sana, tetapi bahaya dari diri kita sendiri. Artinya kalau saya memberikan salam kepada orang lain, itu dengan sendirinya saya sedang menjamin keselamatan orang yang saya beri salam tersebut, supaya orang yang saya kasih salam itu selamat dari diri saya sendiri, bukan selamat dari yang lain. Nah, jadi kalau saya memberikan salam kepada seseorang, assalamualaikum, atau lengkapnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, itu sama artinya saya sedang menyampaikan kepada orang itu bahwa Anda selamat berada di dekat saya, Anda akan aman berada dekat dengan saya tidak akan mengganggu, saya tidak akan mengganggu Anda. Sehingga ketika ada orang menjawab salam kita, orang itu sudah merasa aman kita berada di dekatnya, atau dia sudah merasa aman dia berada di dekat kita yang memberi salam. Nah, ketika kita memberi salam kepada seseorang itu, kita menjamin keselamatan orang yang kita beri salam atas 3 perkara. Artinya ketika kita memberi salam, kita harus berkomitmen untuk menjaga orang yang kita beri salam dari 3 perkara ini.
Yang pertama adalah bahwa kita memberi salam, kita memberikan jaminan orang yang kita beri salam itu selamat hartanya. Jadi ketika saya memberi salam kepada seseorang, saya menjamin bahwa hartanya itu aman. Tidak akan saya curi, tidak akan saya ambil, tidak akan saya rampas. Jadi yang pertama kita jamin keselamatannya dari orang tersebut adalah keselamatan hartanya. Yang kedua yang kita jamin keselamatannya dari orang yang kita beri salam adalah selamat, tidak akan kita sakiti, badannya tidak akan kita lukai, dan hatinya juga tidak akan kita sakiti. Artinya kalau saya memberikan salam kepada seseorang, maka saya berkomitmen bahwa saya tidak akan melukai orang itu, tidak akan memukul, tidak akan menyakiti, melukai, apalagi membunuh. Kalau saya melukai atau menyakitinya, berarti saya tidak memberikan keselamatan kepada orang yang saya salam. Nah, yang ketiga sahabat, ketika kita memberi salam kepada seseorang, kita sedang menjamin atau menjaga martabatnya, bahwa martabatnya akan kita jaga. Ya, misalkan saya memberikan salam kepada seseorang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dengan sendirinya saya menjamin Anda akan selamat martabatnya di dekat saya. Jadi saya tidak akan memfitnah dia, saya tidak akan membuka aib dia kepada orang lain, dan berbagai hal yang bisa mengganggu martabatnya. Nah, jadi sahabat, tiga hal yang harus kita jaga ketika kita memberi salam kepada orang lain adalah bahwa ketika kita memberi salam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dengan sendirinya kita berkomitmen dan berjanji kepada orang yang kita beri salam bahwa yang pertama, saya tidak akan mengambil hartanya, yang kedua, saya tidak akan melukai dan menyakiti badannya dan hatinya, dan yang ketiga, saya akan jaga martabatnya. Sehingga dengan tiga jaminan ini, maka orang yang kita beri salam itu akan merasa tentram, damai, dan aman di dekat kita. Maka setiap orang akan terjaga keselamatannya, terjaga hartanya, terjaga badannya, tidak disakiti, tidak dilukai, dan terjaga martabatnya, tidak difitnah, tidak dibuka aibnya, dan sebagainya. Nah, makanya dalam Islam mengatakan assalam itu sunat, tidak diwajibkan. Kenapa? Ya, kalau diwajibkan akan memberatkan, karena tidak semua orang bisa menjamin tiga keselamatan tadi. Jadi kalau seseorang merasa tidak sanggup menjamin ketiga keselamatan itu, ya tidak diwajibkan memberi salam. Buat apa memberi salam kalau tidak sanggup menjaga? Ya, misalkan kemudian mencuri barangnya, ya berarti dia tidak menjamin keselamatan orang tersebut. Dan bagi yang mendengar ucapan salam, wajib menjawab. Kenapa? Karena orang sudah berkomitmen untuk menjaga keselamatannya, ya harus diterima, jangan ditolak. Maka menjawabnya adalah wajib. Nah, itulah sahabat pelajaran yang bisa kita ambil hikmahnya dari ucapan salam ini, bahwa ketika kita mendoakan orang lain agar diberikan keselamatan, ternyata keselamatan itu adalah keselamatan dari diri kita sendiri, agar kita tidak mengambil hartanya, agar kita tidak melukai hati dan fisiknya, dan agar kita menjaga martabatnya. Dan itu kalau dilakukan oleh setiap orang, maka setiap orang di bumi ini akan merasa tentram dan damai, akan merasa aman. Makanya Islam itu adalah agama keselamatan. Islam dan salam itu adalah satu unsur yang artinya keselamatan. Dan keselamatan ini diajarkan melalui ucapan salam itu, berupa komitmen, berupa suatu tindakan yang nyata, bukan sekedar teori. Nah, demikian sahabat pembelajaran kita dari ucapan salam. Mudah-mudahan bisa kita pahami dan sama-sama bisa kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari, terutama bagi diri saya yang menyampaikan. Insya Allah kita akan jumpa lagi di episode mendatang dengan kisah dan topik yang berbeda, tetap di channel yang sama, channel Pendekar Bocah Angon. Terima kasih sahabat telah mengikuti channel ini, dan mohon doa dan dukungan sahabat semuanya, semoga channel Pendekar Bocah Angon bisa terus berkembang dan terus memberikan manfaat bagi para viewer, bagi para subscriber dimanapun berada. Saya akhiri perjumpaan kita di episode ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Bocah Angon.
Nah sahabat, di episode ini saya akan mengajak sahabat untuk mengambil hikmah dari mana datangnya lintang. Baik. Kok baik? Berarti dia tidak mengucapkan salam. Kok mengucapkan salam?